Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sifa Iza Majida dengan NIM 190302009. Kemudian, ada rekan saya yang bernama Yusnita Maulidia Rahma dengan NIM 190302028. Kemudian yang terakhir ada Diana Jatuh Silva dengan NIM 190302073. Kami di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Implikasi Etis pada Teknologi Informasi. Pembahasan atau materi yang ingin kami sampaikan adalah yang pertama, implikasi dan cakup moral, kemudian etis dan hukum. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang audit informasi. Dan yang ketiga, kita akan membahas tentang menerapkan etika dalam teknologi. Saya akan membahas pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama adalah implikasi dan cakup moral, etis, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti diarahkan oleh banyak pengaruh. Sebagai warga negara yang memiliki rasa tanggung jawab sosial, kita pasti ingin melakukan hal yang secara moral benar, berlaku etis, dan mematuhi hukum. Definisi yang pertama adalah definisi dari moral. Moral merupakan tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah, atau bisa juga moral merupakan institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Kemudian definisi yang kedua adalah definisi dari etika atau etos. Perilaku kita juga pasti diarahkan oleh etika. Kata etika berasal dari bahasa Yunani atau etos. Etika atau etos yang berarti karakter. Artinya karakter dari seseorang tersebut. Etika atau etis adalah sekumpulan kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan atau yang merasuk ke dalam seseorang tersebut atau masyarakat tersebut. Kemudian definisi yang ketiga adalah definisi dari hukum. Hukum atau law merupakan peraturan yang dibuat atau perilaku formal yang diterapkan oleh otoritas yang berwenang seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Kemudian saya akan membahas pembahasan yang kedua, yaitu meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di dunia bisnis pasti diarahkan oleh nilai moral dan etis manajer, kemudian spesialis informasi dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan, karena hukum tersebut bersifat tertulis. Tetapi etika tidak terdefinisi sedemikian tepat, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan oleh masyarakat. Etika dan teknologi informasi. Ada beberapa dampak pemanfaatan teknologi informasi yang tidak tepat, yaitu 1. Ketakutan terhadap teknologi informasi yang akan menggantikan fungsi manusia sebagai pekerja. 2. Tingkat kompleksitas serta kecepatan yang sudah tidak dapat ditangani secara manual. 3. Pengangguran dan pemindahan kerja serta kurangnya tanggung jawab profesi. 4. Adanya golongan minoritas yang miskin informasi mengenai teknologi informasi. Untuk mengatasi beberapa kendala tersebut, maka dapat dilakukan 1. Dirancang sebuah teknologi yang berpusat pada manusia. 2. Adanya dukungan dari suatu organisasi. Kompleksitas dapat ditangani dengan teknologi informasi. 3. Adanya pendidikan yang mengenalkan teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kemajuan teknologi informasi. 4.
Jika adanya peningkatan pendidikan, maka akan adanya umpan balik dan imbalan yang diberikan oleh suatu organisasi. 5. Perkembangan teknologi akan semakin meningkat. Namun, hal ini harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku sehingga etika dalam berprofesi di bidang teknologi informasi dapat berjalan dengan baik. Audit sistem informasi. Proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah software akuntansi yang digunakan perusahaan dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Audit sistem informasi sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam ilmu, antara lain traditional audit, manajemen sistem informasi akuntansi, ilmu komputer, dan behavioral science. Tujuan audit sistem informasi. Menurut Ron Weber 1999, secara garis besar yaitu 1. Pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian internal yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. 2. Menjaga integritas data. Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut-atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat mengalami kerugian. 3. Efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. 4. Efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai, atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya. Karena suatu sistem dapat dikatakan efisien jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya yang minimal. Kemudian, faktor-faktor yang mendorong pentingnya kontrol dan audit sistem informasi antara lain untuk 1. Mendeteksi agar komputer tidak dikelola secara kurang terarah. 2. Mendeteksi risiko kehilangan data. 3. Mendeteksi risiko pengambilan keputusan yang salah akibat informasi hasil proses sistem komputerisasi salah atau lambat atau tidak lengkap. 4. Menjaga aset perusahaan karena nilai hardware, software, dan personil yang lazimnya tinggi. 5. Mendeteksi risiko error komputer. 6. Mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer atau disebut fraud. 7. Menjaga kerahasiaan. Dan yang ke-8, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer. Selanjutnya, ada menerapkan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama, kode etik. Kode etik dan perilaku profesional ACM. Bentuk kode etik ACM yang ada pada saat ini diadopsi pada tahun 1992 dan berisikan keharusan yang merupakan pernyataan tanggung jawab pribadi. Kode ini dibagi lagi menjadi 4 bagian. Pertama, keharusan moral umum. Kedua, tanggung jawab profesional yang lebih spesifik. Ketiga, keharusan kepemimpinan organisasi. Dan yang keempat, kepatuhan terhadap kode etik. Yang kedua, kode etik dan praktik profesional rekayasa piranti lunak. Kode etik ini mencatat pengaruh penting yang dapat diterapkan para ahli piranti lunak pada sistem informasi dan terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting, yaitu masyarakat, klien dan atasan, produk, penilaian, manajemen,
profesi, kolega, dan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, pendidikan etika komputer. Yang pertama, program edukasi formal dalam etika komputer tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Kedua, mata kuliah di perguruan tinggi di awal pendiriannya ACM merancang suatu model kurikulum komputer yang menentukan berbagai mata kuliah komputer yang harus ditawarkan institusi pendidikan. Ketiga, program profesional Asosiasi Manajemen Amerika, American Management Association, menawarkan program khusus yang membahas masalah-masalah penting saat ini, seperti etika. Dan yang keempat, program edukasi swasta, Legal Knowledge Company, menawarkan modul mata kuliah berbasis web yang membahas berbagai permasalahan hukum dan etika. Demikian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.